mengundang Pendi, Jose, Eri, dan Vincent sebagai narasumber. Pertama-tama saya akan bertanya kepada Vincent dan Erik mengenai apa sih PRRI yang kalian ketahui? Nah, kalau kita bahas PRRI dan Permesta, intinya dua gerakan ini muncul karena adanya rasa ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat di akhir tahun 1950-an. Ditambah ada kekecewaan dan dari pihak militer daerah yang merasa karir dan posisi mereka tidak dianggap adil oleh pimpinan pusat. Jadi PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia itu dideklarasikan di Padang pada tahun 1958 oleh tokoh-tokoh sipil dan militer yang ingin menekan pemerintah pusat supaya melakukan perubahan. Lalu ada Permesta di Sulawesi Utara yang awalnya gerakan militer untuk menuntut reorganisasi TNI dan otonomi lebih besar. Nah, walaupun dua gerakan ini lahir di tempat dan waktu yang berbeda, akhirnya mereka bekerja sama dan berkembang menjadi gerakan bersenjata yang menentang kebijakan pemerintah pusat. Menurut Pendi dan Jose, apa sih respon pemerintah dan bagaimana cerita dari PRRI dan Permesta? Kalau soal respon pemerintah terhadap PRRI dan Permesta, sebenarnya awalnya pemerintah itu mencoba menyelesaikannya dengan cara damai. Mereka sempat membuka ruang negosiasi, tapi karena tuntutan dari daerah makin keras dan bahkan berubah jadi membutuhkan pemerintahan tandingan, akhirnya pemerintah mengambil langkah tegas. Jadi pemerintah pusat menurunkan pasukan ke daerah-daerah yang dianggap dikuasai PRRI dan Permesta untuk mengembalikan kontrol negara. Lalu operasi-operasi militer mulai dijalankan seperti Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, dan Operasi Merdeka. Operasi-operasi ini berjalan cukup efektif karena pemerintah berhasil merebut kembali kota-kota penting seperti Padang, Bukit Tinggi, Manado, dan beberapa daerah lainnya. Setelah itu kekuatan PRRI dan Permesta mulai melemah karena mereka semakin terdesak, kekurangan logistik dan dukungannya juga makin hilang. Dan akhirnya pada sekitar tahun 1961 para tokoh utama PRRI dan Permesta menyerah satu persatu. Pemerintah lalu mengambil langkah rekonsiliasi dengan memberikan amnesti dan abolisi supaya anggota gerakan bisa kembali ke masyarakat tanpa hukuman berat. Jadi pada akhirnya konflik ini memang selesai dengan kemenangan pemerintah pusat, tetapi juga meninggalkan pelajaran besar tentang pentingnya pemerataan pembangunan dan komunikasi antara pusat dan daerah. Apa sih dampak positif dan negatif dari PRRI dan Permesta terhadap Indonesia? Kalau dari sisi negatifnya, dampak PRRI dan Permesta itu cukup besar buat Indonesia. Nah, karena terjadi konflik bersenjata, jelas ada korban jiwa dan dari militer maupun warga sipil. Lalu beberapa kota dan infrastruktur di Sumatera dan Sulawesi jadi rusak akibat pertempuran. Selain itu, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah setempat memburuk karena daerah merasa tidak didengar dan pemerintah jadi makin berhati-hati dan terhadap potensi pemberontakan. Situasi politik waktu itu juga makin tidak stabil karena pemerintah harus membagi fokus antara penataan negara dan penanganan konflik. Kalau dari sisi negatifnya, dampak PRRI dan Permesta itu cukup besar buat Indonesia. Nah, karena terjadi konflik bersenjata, jelas ada korban jiwa dan militer maupun warga sipil, lalu beberapa kota dan infrastruktur di Sumatera dan Sulawesi jadi rusak akibat pertempuran. Selain itu, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sempat memburuk karena daerah merasa tidak didengar dan pemerintah jadi makin berhati-hati terhadap potensi pemberontakan. Situasi politik waktu itu juga makin tidak stabil karena pemerintah harus membagi fokus antara penataan negara dan penanganan konflik. Tapi kalau dilihat dari sisi positifnya, sebenarnya ada pelajaran penting yang lahir dari peristiwa ini.
Jadi setelah melihat apa yang terjadi, pemerintah akhirnya mulai lebih serius memperhatikan pembangunan di luar Jawa dan melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan dengan daerah. Pemerintah juga belajar bahwa komunikasi politik dan pemerataan kesejahteraan itu wajib, supaya ketegangan pusat daerah tidak meledak jadi konflik besar lagi. Jadi mau tidak mau, PRRI dan Permesta ikut mendorong perubahan kebijakan yang lebih memperhatikan kebutuhan daerah. Jadi menurut pandangan kalian tentang kejadian ini bagaimana? Kalau menurut saya, dari kejadian PRRI dan Permesta ini, kita bisa melihat bahwa ketidakadilan dan komunikasi yang buruk antara pusat dan daerah bisa memicu konflik yang begitu besar. Peristiwa ini juga mengajarkan bahwa pemerataan pembangunan, transparansi, dan ruang dialog itu sangat penting dalam menjaga persatuan negara. Pemerintah harus mampu mendengar aspirasi daerah, sementara daerah juga perlu menyampaikan keluhan melalui jalur yang tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi kejadian ini pada akhirnya memberi pelajaran berharga bahwa sebuah negara bisa tetap kuat kalau hubungan pusat dan daerah dibangun atas kepercayaan, keadilan, dan komunikasi yang baik. Nah, aku ada satu pertanyaan lagi nih. Jadi menurut kalian pandangan hubungan Permesta dengan PRRI itu apa? Nah, kalau ngomongin hubungan PRRI dan Permesta, sebenarnya dua gerakan ini awalnya berdiri secara terpisah. PRRI muncul di Sumatera Barat sebagai reaksi politik dan ekonomi terhadap pemerintah pusat. Sementara Permesta lahir di Sulawesi Utara dari tuntutan pembenahan struktur militer dan pemerataan pembangunan. Walaupun alasan munculnya agak berbeda, keduanya punya satu kesamaan besar, sama-sama merasa pemerintah pusat kurang adil dan tidak mendengar aspirasi daerah. Lalu seiring berkembangnya situasi, PRRI dan Permesta akhirnya bekerja sama, terutama dalam bidang militer. Mereka saling tukar senjata, saling dukung logistik, dan bahkan sempat melakukan koordinasi operasi. Kerjasama ini mulai terlihat kuat setelah pemerintah pusat dianggap tidak memberi respon yang memuaskan terhadap tuntutan mereka. Jadi, hubungan PRRI dan Permesta bisa dibilang sebagai aliansi spontan dari dua gerakan yang punya tujuan sama, yaitu menekankan pemerintah pusat agar melakukan perubahan. Pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Baik, biar saya saja yang mewakilkan. Jadi menurut kami PRRI dan Permesta itu bukan sekadar gerakan pemberontakan, tapi lebih seperti bentuk protes besar dari daerah-daerah yang merasa tidak didengar oleh pemerintah pusat. Kalau melihat kondisi pada masa itu memang ada ketimpangan pembangunan dan komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, sehingga wajar kalau muncul rasa frustasi dari pihak daerah. Dari situ terlihat bahwa dua gerakan ini lahir karena adanya kebutuhan untuk diperlihatkan dan diakui. Tapi di sisi lain kami juga melihat bahwa langkah yang ditempuh PRRI dan Permesta dengan membentuk pemerintahan tandingan dan menggunakan kekuatan bersenjata justru memperkeruh situasi. Dampaknya besar, negara terpecah, hubungan pusat daerah memburuk dan banyak rakyat yang jadi korban. Jadi bagi kami peristiwa ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah pusat daerah seharusnya dilakukan lewat dialog dan pembangunan, bukan lewat jalan konflik. Kalian kalau peristiwa PRRI dan Permesta tidak terjadi, gimana? Nah, kalau menurut saya ya, kalau dipikir-pikir, kalau PRRI dan Permesta nggak pernah terjadi, mungkin hubungan antara pemerintah pusat dan daerah nggak akan mengalami yang namanya koreksi besar yang akhirnya terjadi. Pemerintah pusat mungkin bakal terus lebih bakal fokus pada pengembangan di Jawa tanpa benar-benar melihat kebutuhan daerah lainnya, dan bisa jadi tuntutan daerah untuk mendapatkan perhatian lebih baru muncul jauh lebih lama, atau bahkan meledak dalam bentuk konflik yang lebih besar di masa depan. Ya,
sekian dari podcast kami. Terima kasih buat narasumber Erik, Jose, Fendi, dan Pincan. Semoga podcast ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.